Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ede dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Masih bersama saya Jelabut pendengar di kesempatan sore hari ini dalam program Kentongan, yaitu kita akan hadirkan ya sebagai mitigasi bencana, seperti apa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah di sore hari ini kita akan hadirkan satu buah topik yang menarik, yaitu terkait dengan cuaca ekstrim datang, kita siap. Dan di sore ini nanti kita akan bahas bersama ya pendengar, bersama narasumber kita Bapak Stefanus Tawar, Kepala BPBD dari Kabupaten Manggarai di sore hari ini. Dan pendengar, tentunya di saat cuaca ekstrim ya, beberapa hari terakhir hujan turun lebih lama dari biasanya, tentu angin datang juga lebih kencang, dan kita mulai bertanya dalam hati, apakah memang dengan cuaca ekstrim ini lingkungan kita benar-benar aman begitu ya. Dan sekitar kita juga sudah banyak ya sungai meluap atau tanah menjadi rapuh, pohon tumbang tanpa aba-aba, dan sebagian warga tentunya harus berjaga sepanjang malam ya pendengar. Dan kita pasti tahu juga bencana seringkali tidak datang tiba-tiba pendengar, tapi kita kerap terlambat menyadari atas tanda-tandanya. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebelum cuaca ekstrim berubah menjadi sebuah bencana ya. Dan pastinya kita perlu siap, yaitu dalam program Kentongan, bagaimana bersikap saat situasi darurat dan apa yang perlu kita pulihkan. Semuanya di sore hari ini kita akan bahas bersama. Oke, untuk itu kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Stef yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Stef sudah hadir bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Salam hangat dari ND ke Kota Ruteng. Salam hangat juga. Oke, Bapak baik. Bagaimana kabarnya Bapak Stef? Sehat? Puji Tuhan sehat. Oke. Dan pastinya Bapak Stef lagi beraktivitas tadi ya, dan sedikit kita mengganggu waktunya sore hari ini. Halo Pak Stef. Ya, terputus tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesediaannya bersama Pro 1 RRI ND. Nah, kita akan bahas terkait dengan bagaimana cuaca ekstrim datang, yang saat ini sudah kita rasakan sekarang. Banyak juga kejadian-kejadian di sekitar kita, dan tentunya dengan ini kita perlu adanya mitigasi bencana atau persiapan diri kita begitu. Nah, boleh ceritakan begitu Bapak Stef, apa yang harus kita lakukan di saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini? Baik, silakan Bapak. Ya, baik Ibu Angel. Sebenarnya bencana bisa kita
hindari kalau memitigasinya dan Mm-mm. situasi ekstrim, cuaca ekstrim itu semua tidak bisa kita hindari. Iya, Yang kita betul. bisa lakukan, yang kita bisa lakukan adalah siap meminimal risiko. Iya. Ya, Mm-mm. begitu. Jadi kita tahu kita sekarang ini memasuki musim penghujan untuk keseluruhan wilayah Indonesia lah, untuk Flores juga termasuk di dalamnya. Iya. Jadi Mm-mm. kita dari BPBD, dari pemerintah dan juga stakeholder kebencanaan, Mm-mm. kita mengimbau, ya, kita mengimbau masyarakat perlu mempersiapkan diri. Persiapan itu Mm-mm. supaya kalau terjadi cuaca ekstrim. Mm-mm. Oke, baik. Ya. Iya. Nah, ini Pak Stef, tentunya di saat ini hujan deras yang memang turun berhari-hari ya, dan sungai juga mulai naik atau volume airnya mulai naik. Nah, tanda apa yang memang sering diabaikan warga, padahal itu menjadi sebuah sinyal begitu bahwa sungai meluap itu kan berbahaya begitu. Nah, apa yang mesti warga siapkan atau waspada begitu, Bapak? Silakan. Baik, Mm-mm. Bu Angel, jadi kita ada tahap persiapan kalau sebelum terjadi, kemudian bagaimana kalau itu sudah terjadi. Mm-mm. Jadi Iya. langkah persiapan yang perlu kita antisipasi dan selalu Mm-mm. rumah tidak bocor, perkuat struktur atap agar tidak mudah diterbangkan angin. Iya. Kemudian saluran air juga silakan juga kita perlu dibersihkan agar sampah tidak tersumbat. Kemudian persiapan berikutnya adalah atas dahan pohon. Kita tahu sekarang ini juga kan ada bencana. Jadi jika ada pohon besar dekat rumah dengan dahan yang sudah terlalu rimbun ataupun dia rapuh, segera pangkas agar tidak tumbang menimpa bangunan kalau terjadi angin kencang. Kemudian juga cek kekuatan konstruksi. Kita misalnya kalau di dekat kita punya rumah, misalnya ada papan reklame, ada tower, kemudian juga struktur bahan di rumah, misalnya kita punya garasi, yang garasi mobil, garasi motor, itu juga kita konstruksinya sehingga tidak mudah diterbangkan angin kalau terjadi angin kencang. Iya. Kemudian langkah yang tidak kalah penting juga update selalu informasi terkait perkembangan cuaca dari sumber resmi dari BMKG secara berkala. Iya. Saya kira itu langkah persiapan UNDL ya. Oke, dan selain itu juga nih Bapak Stef, perlu kita ketahui bersama bahwa memang banyak juga rumah ya yang berada di lereng ataupun dekat bantaran sungai. Nah, langkah sederhana yang sebetulnya bisa menyelamatkan keluarga sejak awal ini seperti apa nih Bapak? Karena banyak sekali jadian saat ini ya, terbawa arus sungai karena memang rumahnya terdapat di lereng sungai. Ini bagaimana nih Bapak? Silakan. Baik Bu Angel, terkait rumah-rumah yang rawan bencana misalnya yang di lereng, kemudian juga yang rawan juga banjir. Kalau terjadi cuaca ekstrim, langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama itu matikan aliran listrik. Ya, untuk menghindari korsleting listrik dan kebocoran gas yang menggunakan bahan bakar gas jika terjadi banjir, juga tidak merusak tidak membahayakan. Iya. Kemudian juga hindari jendela kaca, jadi menjauhlah dari jendela atau pintu kaca karena risiko besar kalau terjadi angin kencang. Ya. Kemudian juga terkait tadi yang Bu Angel tanya bagaimana dengan yang rumah dulu ditutup. Betul. Jadi kalau sudah terjadi hujan lebat, segera mengungsi. Paling aman itu adalah segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, ke keluarga, ke fasilitas umum yang bisa menjadi tempat mengungsi yang aman. Jadi itu adalah langkah baiknya. Segera mengungsi dari situ.
nyawa itu adalah yang paling kita utamakan, begitu. Iya. Ya. Oke, dan ini perlu disampaikan berulang-ulang begitu ya Bapak Stef ya. Ya, ya. Kemudian juga satu lagi, Iya. Bu Angel. Mm-mm. Jadi dalam keadaan cuaca ekstrim ini, jangan keluar rumah kecuali kalau ada urusan yang sangat darurat. Betul, ya. Ya, jangan. Kemudian di tengah cuaca ekstrim seperti ini juga tahan dirilah, tahan diri dulu untuk misalnya misalnya ada pemanduan, ada kolam ke pantai, Mm-mm. sampai cuaca baik dulu baru Iya. baru Pergi berwisata, Barangkali- iya. Ya, barangkali Bu Angel atau pemirsa RRI sekalian yang sudah berada tahu kondisi kami di Manggarai. Kemarin kami ada kejadian yang tenggelam satu siswa itu. Iya, dan ini pastinya perlu lebih waspada begitu ya Bapak Stef. Ya. Mm-mm. Oke, ini memang kita sering sampaikan begitu Bapak. Tapi terkait dengan informasi cuaca yang memang sering sekali tersedia, namun masyarakat mungkin masih menganggapnya sebagai sebuah kabar, bukan sebagai peringatan. Nah, menurut Bapak Stef ini bagaimana nih tanggapannya? Jadi memang butuh edukasi ya Bu Angel ya. Kita terus menerus mengingatkan seperti kami di Manggarai lewat saluran jalur pemerintahan kita, mulai dari yang terkecil, desa, kelurahan, kecamatan, terus menerus memang kita mengingatkan masyarakat. Edukasi ini memang tidak bisa dilaksanakan secara parsial lah. Kita libatkan semua unsur-unsur terkait, kita libatkan lembaga agama, misalnya dewan-dewan gereja, masjid, kemudian unsur-unsur terkait lainnya kita libatkan TNI Polri untuk terus-menerus kita sosialisasikan ini ke masyarakat. Ya. Iya. Baik, ya selain itu juga nih Bapak, memang di saat malam hari juga terkait dengan hujan deras, apakah yang harus dilakukan oleh keluarga jika memang bencana itu datang di malam hari? Apakah keluarga harus mengungsi saat itu juga atau seperti apa nih untuk menyelamatkan diri mereka? Ya. Jadi kalau memang itu terjadi, misalnya hujannya dimulai pada malam hari, memang kita dibutuhkan sikap waspada dan edukasi dari kita semua. Jadi tidak memandang tadi longsor ini kan tidak memandang siang malam, bisa terjadi kapan saja. Iya, betul. Kalau ada terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan terus menerus, kemudian kita juga berada pada daerah yang kita tahu bahwa misalnya tempat tinggal kita itu di lereng, tempat sangat berbahaya, itu untuk terjadi longsor, sebaiknya memang kita segera mengungsi, mencari tempat mengungsi ke tempat yang aman. Kalau ada rumah-rumah keluarga yang di tempat yang lebih aman, sebaiknya kita mengungsi ke situ. Oke. Nah, ini terkait dengan bagaimana persiapan kita di saat pra bencana begitu ya Bapak Stef. Nah, selain itu juga di saat kejadian nih, misalnya dalam cuaca ekstrim, tiba-tiba banjir atau tanah longsor. Nah, situasi di saat itu apa kesalahan atau yang paling sering dilakukan warga yang memang justru membahayakan nyawa karena memang lagi longsor nih, apa yang harus dilakukan biar tidak panik atau bagaimana nih Bapak Stef? Ya. Yang paling penting itu sebenarnya kita memantau informasi cuaca. Kemudian juga yang paling banyak kejadian seperti yang ditanyakan tadi, apa yang berakibat hal dari dari respon masyarakat kita. Dalam pengamatan kami itu adalah mengabaikan ancaman. Jadi sudah tahu hujan lebat, sudah tahu hujan terus menerus, jadi kurang aware itu ya. Harusnya begitu sudah hujan lebat, kemudian
dengan intensitas tinggi yang terus-menerus, itu memang harusnya kita secara mandiri kita harus segera mengungsi. Begitu. Ya, selama ini memang banyak sering kejadian itu, setelah kejadian baru kita mengungsi. Ya. Iya. Oke, ini saat berlangsung begitu ya Pak, atau saat berlangsung bencana. Nah, apa yang juga dilakukan oleh masyarakat ketika ada alarm tersendiri di saat atau mau bencana tsunami kah? Nah, ini kan ada alarm tersendiri nih Bapak Stef. Apa yang harus dilakukan nih oleh warga? Yang paling penting itu sebenarnya pastikan informasi itu benar. Kalau terkait tsunami tadi itu, bahwa peringatan tsunami itu betul-betul keluar dari instansi resmi yang memberikan peringatan. Seringkali kita kejadian gempa-gempa besar selama ini kan, masyarakat ini cenderung percaya berita-berita yang sebenarnya hanya hoax. Jadi padahal tidak terjadi tsunami. Dan pastikan bahwa informasi itu dari sumber resmi. Kemudian begini, memang kalau misalnya berkaitan tsunami itu, kalau kita memang berada di daerah pesisir, kita merasakan gempa yang sangat besar, dan memang betul juga kita secara itu sebaiknya kita segera melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Ya, karena sebenarnya untuk terjadinya tsunami itu kan ada parameternya. Misalnya dengan kekuatan sekian, kemudian pusat gempanya berada di mana. Misalnya pusat gempanya harus berada di laut kalau tsunami itu. Kemudian skala gempanya juga harus sekian begitu. Tetapi masyarakat ini kan tidak tahu kalau yang informasi seperti itu. Tapi prinsipnya begini, kalau memang gempa itu sangat besar, sudah ini masyarakat memang sebaiknya ini pantai itu segera menyelamatkan diri. Tetapi itu tadi tidak panik, ya, jangan sampai terjadi malah kita jadi korban misalnya karena kepanikan, misalnya. Ya, kecelakaan lalu lintas, tabrakan karena kita situasinya sudah begitu. Jadi tetap tenang, tetap tetap kita aware lah, tapi tetapi dengan sikap yang tenang. Itu Iya. Oke. Dan ini juga bisa memilih nih Bapak Stef antara menyelamatkan barang atau diri sendiri. Nah, hal ini pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak? Baik. Itu tadi pentingnya mitigasi. Memang kalau kita disuruh memilih Bu Angel ya, nyawa atau barang, jelas nyawa kita harus prioritas terdahulu ya. Kita utamakan nyawa karena barang-barang itu kita bisa cari lah. Barang-barang itu kita bisa cari, kita bisa beli lagi. Tetapi nyawa kan tidak bisa dibeli. Tetapi mitigasi terhadap barang-barang juga saya kira penting juga buat masyarakat. Jadi makanya kalau kami di BPBD itu sering kami memberikan sosialisasi bahwa di tiap rumah itu perlu punya tas siaga bencana. Perlengkapan darurat, tas siaga bencana itu isinya apa saja. Dalam itu yang paling itu misalnya surat-surat penting, ada ijazah, ada sertifikat, ada kalau yang punya deposito, sertifikat deposito, kemudian itu dikemas dengan plastik kedap air. Ya, kemudian juga di dalam tas siaga bencana itu juga ada lampu senter, kemudian power bank, kemudian kotak P3K sederhana yang berisi obat-obatan pribadi, yang obat-obatan dasar lah. Kemudian pakaian ganti dan gas hujan. Dan sebaiknya memang masing keluarga itu punya satu tas khusus. Jadi begitu terjadi bencana,
sambil menyelamatkan apa? Tentang satu tas itu, yang tas-tas Vitalis dengan dulu. Sedangkan barang-barang lain itu ya apa namanya prioritas belakangan lah untuk diselamatkan. Yang Iya. itu surat-surat berharga dulu ya. Berarti perlu adanya tas siaga bencana, Bapak Staf. Ya, betul ya. Oke, baik. Nah, kita jeda dulu ya Pak Staf ya dari Ruang Dengar ini untuk menghibur pendengar. Kita akan hadirkan dulu satu buah nomor lagu. Tetap bersama di program Kentongan ya Pak Staf ya. Nanti kita akan hadir kembali. Oke, baik. Kamu lagi ngapain? Mau kemah? Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Oh, tas siaga bencana. Apa itu? Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya? Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada. Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Lebih baik diam dan menghapus dendam, tak lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Lelah ku menangis, terluka karenamu. Ini kekalahanku. Wow, wow, wow. Pergi lupakanlah aku, biar aku yang bertahan. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Kau luka yang ku rindu.
Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI ND masih dalam program Kentongan, di mana kita akan mewaspadai ketika cuaca ekstrim dan kita siap untuk menghadapinya. Nah, terkait dengan ini tadi sudah kita hadirkan ya berbagai hal, yaitu di saat pra bencana maupun saat kejadian bencana. Nah, ini juga perlu kita ketahui ya pendengar, ketika pasca bencana apa yang perlu kita lakukan dan seperti apa cara atau tips agar bencana ini tidak sering terjadi ya di saat cuaca ekstrim begitu. Oke, baik, masih dengan Bapak Steph di sore hari ini. Bapak, selamat sore. Selamat sore Bu Angel. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, kita di akhir ini ya Pak, kita ketahui seperti apa ketika pasca bencana, apa yang perlu kita pulihkan, bagaimana cara membangun kembali semangat warga yang memang kehilangan rumah, terus usaha mereka dan bahkan ada anggota keluarga begitu. Seperti apa nih Pak Steph? Baik, Bu Angel. Jadi dalam situasi bencana seperti ini, terutama pasca bencana itu, yang kita harapkan kita tumbuhkan semangat dasar kita orang Indonesia itu semangat gotong royong. Oke. Ya, semangat gotong royong bahwa kita saling membantu, saling menolong. Kemudian, ya pastikan juga setelah pasca bencana itu, pastikan bahwa rumah, misalnya rumah kita itu sampai apa rusak, kita pastikan bahwa rumah kita itu masih aman untuk ditempati. Ya, sebelum kita kembali ke rumah kita pastikan periksa baik-baik. Jangan sampai konstruksinya sudah terlalu bagus, akhirnya bisa membahayakan kita. Oke. Ya, kemudian juga pasca bencana itu kita melakukan pembersihan lingkungan sehingga terhindar dari penyakit yang kita tahu, banyak penyakit yang berkaitan dengan bencana, misalnya tadi terkait dengan curah hujan tinggi, ada ya begitu, itu kan rentan banyak banyak penyakit yang akan muncul dari situasi seperti itu. Ya. Kemudian juga kita melaporkan kejadian bencana kita secara berjenjang, mulai dari kalau yang di desa, kalau yang di kelurahan melaporkan ke kelurahan untuk ditindaklanjuti ke pemerintah yang lebih selanjutnya, ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten. Dari kabupaten juga kami meneruskan ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat. Ya. Ya, begitu Bu Angel. Oke, berarti selalu cek informasi begitu Pak Steph. Dan selain itu juga dari setiap kejadian di saat cuaca ekstrim ya Pak Steph, pelajaran yang mungkin paling penting agar bencana ini tidak terus berulang, apa nih tipsnya Pak Steph? Baik, terima kasih Bu Angel. Sebenarnya begini, kalau yang berupa cuaca ekstrim, angin kencang ini kan tidak bisa kita, itu sudah given lah, sudah hal yang hal yang tidak bisa kita hindari. Iya. Ya, itu sudah tidak bisa kita ini. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana antisipasi dari kita. Begitu. Misalnya kita tahu kalau misalnya di daerah kita itu dengan misalnya sering terjadi ancaman angin kencang, maka yang paling
Jadi itu struktur bangunan kita harus disesuaikan konstruksinya. Ya, Oke. mana yang konstruksi yang aman kalau terjadi angin kencang. Gitu. Kemudian juga yang di lereng, di lereng bukit, begitu. Jadi kita menyesuaikan lah. Kemudian juga kita juga perlu mempersiapkan misalnya dari itu tadi saluran drainase, kemudian juga kebersihan lingkungan, kemudian juga yang paling penting juga itu menumbuhkan kebersamaan dalam masyarakat, hingga kalau terjadi bencana itu yang paling penting itu kan adalah sikap saling menolong, Peduli begitu Pak ya. Ya. Kemudian juga saya sampaikan Bu Angel. Iya Pak. Dari statistik kalau terjadi bencana itu, yang paling besar kemungkinan untuk selamat, maksudnya tidak terjadi korban jiwa, itu adalah evakuasi secara mandiri. Evakuasi secara mandiri. Dia menolong dirinya sendiri. Kemudian ini dari statistik yang bisa dibantu oleh misalnya tim SAR atau tim pertolongan itu hanya sekitar 2-2,5%. Iya. Itu artinya apa? Dari angka statistik ini artinya begini. Memang kita yang paling penting adalah menolong diri sendiri. Kalau sudah terjadi bencana, misalnya tadi cepat-cepat mengungsi. Kemudian tadi kebersamaan kita dalam masyarakat. Begitu. Nah. Oke, dan tentu perlunya dukungan dari setiap keluarga begitu Pak ya, bahwa cuaca ekstrim ini kita perlu siap, dan itu tadi harus adanya siaga bencana begitu. Nah, oke, baik. Dan waktu kita juga sudah cukup Pak Stef di kebersamaan kita sore hari ini program Kentongan. Dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, baik kita sendiri maupun untuk pendengar RRI di sore hari ini yang sedang mendengarkan kita. Dan pastinya ya pendengar, dari perbincangan kita ini bahwa cuaca ekstrim ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi peringatan agar kita lebih peduli dan siap menjaga satu sama lain. Karena memang bencana ini tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa kita kurangi dengan pengetahuan, kewaspadaan, dan kebersamaan kita. Nah, kesiapsiagaan dimulai dari hal sederhana, mendengar peringatan, saling mengingatkan, dan berani mengutamakan keselamatan. Karena ketika bencana, yang pertama menolong kita bukanlah jarak yang jauh, melainkan orang-orang terdekat di sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Stef atas kebersamaan kita sore hari ini dan juga edukasi mitigasi bencananya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih Bu Angel. Salam hormat, salam hangat saya juga untuk Bu Angel dan semua kru RRI ND. Siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Salam hangat dari ND. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat sore. Ya. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya program Kentongan di sore hari ini untuk Anda. Dan pastinya kami masih dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Florata sore ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentongan. Waktunya Kentongan. Indonesia punya 2 musim,